Ya, oke, selamat malam buat teman-teman. Halo, selamat malam semuanya. Kita di malam hari ini ya, coba ngobrol-ngobrol buat persiapan besok ya tentunya karena banyak beberapa hal yang menarik juga ya untuk kita diskusikan di malam hari ini. Nanti kita akan bergabung dengan Om Hendra. Jadi kita nunggu dulu ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama dengan Om Hendra bentar ya. Ya, udah banyak yang bergabung. Ya, selamat malam semuanya. Semoga teman-teman semua sudah ada persiapan ya buat trading lagi setelah di 2 hari kemarin ada libur kita ya Sabtu Minggu. Jadi hari Senin sudah mulai kembali lagi kita transaksi ya. Semoga teman-teman semua juga bisa mempersiapkan sebaik mungkin gitu. Jadi jangan sampai persiapan ini yang memang tidak dilakukan gitu. Jadi besok pagi kita udah siap dengan rekomendasi saham kira-kira apa nih gitu yang bisa kita maksimalkan gitu di pagi hari gitu ya. Dan informasi apa yang menarik untuk di minggu ini gitu. Jadi silakan nanti teman-teman yang ada pertanyaan juga bisa di kolom komentar ya. Kalau mau nanya saham ataupun nanya apapun terkait dengan portofolio teman-teman semua silakan. Kita tunggu beberapa saat ini untuk join Om Hendra ya. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng dengan Om Hendra. Eh, aduh, sip. Halo Mas Kori, apa kabar? Selamat malam semuanya. Oleh. Wah, mantap nih Hendra. Selamat malam. Kita sudah ada yang bergabung juga nih, udah lumayan banyak ya yang bergabung. Kita coba akan ngobrol-ngobrol ya untuk malam hari ini. Tentunya untuk persiapan di besok hari gitu. Karena tentu mungkin dari Om Hendra juga banyak ya saham-saham pilihan gitu buat besok dan kita coba market update juga gitu ya kondisi di minggu kemarin seperti apa, kemudian juga nanti di minggu ini kira-kira seperti apa gitu pergerakan secara keseluruhan dari IHSG ataupun dari beberapa saham yang mungkin Om Hendra juga banyak perhatikan gitu ya, khususnya yang banyak sekali dipegang oleh investor gitu di saham-saham yang sejuta umat seperti Antam gitu ya, Inco. Nah, itu juga cukup menarik karena pertanyaan hampir tiap hari itu pasti selalu ditanyakan gitu. Nah, oke, kita sudah bergabung dengan Om Hendra, kita coba akan ngobrol-ngobrol. Mungkin kita langsung mulai aja ya. Jadi, kira-kira gimana nih? Mungkin ada update dari Om Hendra sendiri terkait dengan pergerakan di minggu lalu dan bagaimana gitu kira-kira apa namanya pergerakan IHSG secara keseluruhan itu di minggu ini gitu. Gimana Om Hendra? Oke, selamat malam teman-teman Republik Investor. Mungkin kalau bisa dibilang live malam ini kita mendadak banget ya, Mas Kori. Jadi bisa dibilang ya udahlah, lanjut aja gitu ibaratnya. Oke, buat teman-teman kalau misalnya kita ngeliat kondisi dari IHSG sendiri di Jumat kemarin itu indeks kita naik bisa dibilang lumayan sangat tinggi dengan persentase 1,49%, naik 93 poin di level 6.358. Nah, di mana asing walaupun IHSG mengalami kenaikan, asing banyak melakukan net sell di Jumat kemarin itu sebesar 330 miliar Mas Kori. Jadi kalau misalnya dibilang ya IHSG cukup deras pada saat hari Jumat asing melakukan net sell. Nah, cuma yang menarik adalah di Jumat kemarin Dow Jones masih melanjutkan kenaikannya nih, Mas Kori. Masih melanjutkan kenaikannya. Dow Jones naik 0,90 poin, S&P-nya juga naik, terus beberapa harga komoditas juga naik seperti katakanlah CPO dan batu bara. Nah, kalau misalnya bilang batu bara juga diuntungkan karena kemarin ada sentimen positif juga mengenai limbahnya yang boleh untuk diperjualkan lagi gitu. Jadi kalau misalnya dibilang kemungkinan untuk arah IISG di Senin besok masih mendapat sentimen dari beberapa bursa global Mas Kori. Jadi kalau misalnya dibilang ya arah IISG masih masih cenderung positif.
kalau misalnya kemarin previousnya 6358 sangat memungkinkan untuk menguji level resistennya, level psikologisnya di 6400. Tapi yang harus diwaspadai juga karena negara kita kan masih lanjut nih PKPM-nya Mas Kori diperpanjang lagi. Jadi bisa dibilang ya itu ya sedikit mungkin ya sedikit bukan mengkhawatirkan ya dalam arti ya itulah sentimen-sentimen negatifnya. Tapi kalau misalnya kita ngelihat real di lapangan, nyatanya ya masyarakat kayaknya sudah mulai jenuh, sudah mulai ramai juga di beberapa tempat-tempat yang bisa dibilang menjadi ya tempat hiburan segala macam, jadi udah dibuka juga di Jakarta khususnya. Jadi kalau misalnya dibilang ya udah ada mulai daya beli di sana. Jadi kalau misalnya pengen diperhatikan mungkin beberapa saham konsumer juga nanti bisa diperhatikan Mas Kori untuk di minggu-minggu ini gitu. Iya, oke. Memang yang perlu kita perhatikan juga ya dari aliran asing ya, karena di Jumat kemarin tadi sudah disebutkan juga bahwa penjualan investor asing itu cukup besar juga ya. Dan kalau kita lihat memang di Jakarta sendiri ya, mungkin kemarin kita teman-teman mungkin ya yang orang Jakarta udah main ke mall segala macam itu sebenarnya udah mulai ramai lagi ya, udah seperti semula lagi gitu karena beberapa mall pun juga sudah diperbolehkan tutup sampai dengan jam 9 gitu. Memang meskipun masih PPKM tapi secara ketatnya itu udah semakin apa namanya lebih longgar gitu dibanding dengan beberapa minggu yang lalu gitu. Dan kemudian juga faktor dari vaksinasi ini yang memang bisa memberikan rasa percaya diri gitu buat masyarakat gitu. Karena kan di pusat-pusat yang seperti misalkan Tanah Abang ya, kalau di Jakarta itu udah semua apa namanya pedagang-pedagangnya itu udah divaksin gitu. Ini tentu memang jadi satu hal positif juga gitu khususnya untuk yang mungkin di sektor retail gitu ya saham-saham yang memang sektor ini yang dari kemarin-kemarin itu banyak tertekan gitu ya dengan adanya pelonggaran ini tentu bisa jadi dampak positif juga gitu buat kedepannya gitu. Nah tadi dikatakan juga di sektor CPO ini memang di minggu lalu khususnya di hari Jumat itu banyak juga beberapa sahamnya yang naiknya signifikan seperti misalkan LSIP ya BWPT, LSIP. Nah itu kenaikannya juga lumayan bagus gitu ya kemarin volume juga lumayan tinggi dan kalau menurut Mas Hendra sendiri ya bagaimana nih dari sektor saham CPO ini di minggu ini gitu ya apakah masih kuat untuk melanjutkan kenaikannya atau kenaikan sudah mulai terbatas gitu Mas Bima Mas Hendra sorry gimana? Kalau misalnya dibilang sektor CPO, kalau misalnya seiring penguatan, kalau misalnya kita ngeliat dari demand beberapa saham seperti LSIP, AALI dan BWPT itu bisa dibilang bayarnya masih kuat banget. Apalagi kalau misalnya kita ngeliat untuk saham LSIP sendiri, itu kan kemarin berhasil breakout Mas Kori, berhasil breakout di 1475 dan closingnya di 1500. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang punya LSIP, jadi target target resisten berikutnya agak lumayan nih Mas Kori di 1650-an sampai 1700-an untuk LC. Tapi memang ya kita harus melihat lagi nanti harga komoditas CPO-nya seperti apa di pekan ke depan gitu loh Mas Kori itu untuk saham LC. Tapi kalau misalnya untuk buat teman-teman yang lebih santai sebenarnya yang menarik juga ada saham SSMS Mas Kori. Tapi memang SSMS ini kalau misalnya Mas Kori juga tahu dan teman-teman yang lain juga tahu, ini banyak ditransaksikan repo. Jadi kalau misalnya bilang ya transaksinya agak agak dikontrol juga sama mereka lah gitu. Itu sih Hmm. Mas Kori. Tapi kalau misalnya untuk yang lebih santai ya sebenarnya SSMS juga menarik. Iya, oke oke. Ini saya juga sepakat ya untuk saham LSIP memang di Jumat kemarin ini luar biasa pergerakannya, kenaikannya melebihi dari ini ya apa namanya resisten dia ya, resisten terdekat untuk saham LSIP dan ya memang besok kemungkinan sih masih bisa melanjutkan gitu karena di Jumat kemarin dari sisi buyer dan volumenya juga cukup tinggi ya untuk saham LSIP dan beberapa saham lain di sektor ini juga masih berpeluang ya seperti BWPT, kemudian AALI, tadi juga disebutkan seperti SSMS gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa diperhatikan juga ya buat besok di beberapa saham ini. Jadi teman-teman harus siapkan trading plan-nya. Kalau untuk day trading ya mungkin ini masih bisa ada kemungkinan kenaikannya gitu ya untuk saham LSIP khususnya. Tadi target dari Mas Hendra sendiri sekitar 1560-an ya. 1500 untuk saham LSIP gitu. Nah, kita coba tanya bentar. Teman-teman silakan yang mau bertanya ya di kolom komentar. Kita coba jawab teman-teman semua yang sudah
ada hadir di sini. Selamat malam yang baru bergabung. Saham perbankan yang kecil-kecil, apakah masih boleh dikoleksi? Nah, gimana nih Mas Hendra? Kalau saya bilang saham perbankan, sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat tanggal kalender bursa, besok itu saham Bank Mandiri itu akan RUPS Mas Kori. Nah, Hmm. saham Bank Mandiri itu RUPS dan selama 1 minggu terakhir saham yang banyak diakumulasi itu adalah saham Bank Mandiri oleh asing Mas Kori. Jadi kalau misalnya teman-teman cek datanya selama sepekan terakhir itu saham yang banyak diakumulasi oleh asing itu adalah saham Bank Mandiri. Jadi saham Bank Mandiri itu asingnya kemarin net buy selama sepekan itu sebanyak 239 miliar. Nah, kalau misalnya biasanya ketika misalnya menjelang RUPS, biasanya kan RUPS itu awal-awal tahun seperti ini biasanya ingin menyampaikan laporan bahwa mereka akan membagikan dividen, Mas Boris. Nah, jadi biasanya ketika misalnya menjelang RUPS dan menjelang penyampaian dividen, biasanya saham itu udah diakumulasi dan saham itu udah bergerak naik. Nah, nanti menjelang pengumuman dividen biasanya turun lagi sampai ketika harga ex dividend dividen. Jadi sebenarnya kalau misalnya dibilang saham perbankan, saham Bank Mandiri itu masih sangat menarik untuk teman-teman perhatikan. Tapi kalau misalnya tadi pertanyaannya katakanlah mengenai bank digital seperti apa, bank lapis kedua seperti apa, sebenarnya narasi yang dibangun untuk saham-saham bank lapis kedua dan bank lapis ketiga ini kan bisa dibilang ya narasi yang dibuat ya hanya bank digital dan sebagainya, sebenarnya itu aja. Tapi teman-teman harus tetap lihat lagi uh, dananya dia benar-benar besar atau tidak untuk bisa dibilang yang membuat sebagai standar bank digital itu sendiri, karena bisa dibilang OJK ini kan pengen membuat aturan nih, aturan mainnya mengenai standarisasi dari bank digital. Jangan sampai nanti ketika misalnya udah ada wacana wah dan sebagainya ternyata dia nggak punya modal yang cukup untuk menjadi syarat dari bank digital gitu sih Mas Kori. Nah, sebenarnya kalau misalnya dibilang yang lagi ramai, yaitu Bank BBHI sudah ibaratnya udah setuju pengen diambil oleh Bank Mega. Jadi bisa dibilang ya itu sedikit menarik walaupun memang sebenarnya ya harganya kalau misalnya secara fair juga udah sangat nggak wajar sih Mas Kori. Secara fair value juga udah nggak wajar itu sih Mas Kori. Iya, betul. Kalau pertanyaannya apakah boleh atau enggak sih sebenarnya untuk saham-saham yang bank kecil itu bisa dimanfaatkan momentum jangka pendek ya. Karena kenaikan perbankan kecil ini bukan karena faktor fundamental gitu, tapi dari faktor sentimen gitu. Nah, sentimen pasar ini tentu kalau jangka waktu itu pasti jangka pendek gitu. Biasanya responnya itu jangka pendek dan ketika naiknya juga bisa tinggi dan turun pun juga bisa tinggi gitu. Apalagi kapitalisasinya juga kecil ya. Jadi teman-teman harus disesuaikan kalau misalkan pergerakan perbankan kecil ini ya ini dari sisi sentimen pasar itu. Jadi bukan dari faktor fundamental. Dan kalau dari sentimen pasar ini ya jangka pendek gitu biasanya ya. Seperti misalkan dari beberapa waktu lalu seperti saham farmasi yang memang mempunyai sentimen dari vaksin ya. Nah, itu ketika naik memang tinggi, tapi kalau sudah selesai isunya, nah itu udah penurun tinggal turunnya aja gitu. Jadi teman-teman harus hati-hati. Perbankan kecil ini momentumnya ada gitu ya, sentimen bank digital ataupun apa namanya kebijakan OJK terkait dengan model inti gitu ya. Nah, tapi tetap harus diperhatikan karena ini hanya sentimen jangka pendek gitu yang tentu harus diperhatikan momentum habisnya itu sampai mana gitu. Kalau di koleksi sih boleh aja gitu, asal jangka pendek. Nah, oke pertanyaan selanjutnya dari Pak Willy Fernando. Ini ICBP gimana nih? Nah, dari Mas Hendra gimana ada pendapat terkait dengan saham ICBP? Apa di hold atau sell? Hold. Iya, sebenarnya kalau misalnya dibilang untuk saham saham consumer good ya Mas Kori ya, baik itu katakanlah ICBP, Indofood, bisa dibilang ya memang secara fundamental ya kalau misalnya diskon ya sebenarnya kita beli gitu kan. Tapi kalau misalnya dibilang momentumnya untuk ICBP sebenarnya udah ada kenaikan sih di beberapa hari ini walaupun memang ya memang nggak maksimal kenaikannya. Jadi kalau misalnya memang teman-teman pengen spekulatif buy sebenarnya bisa spekulatif buy di angka 8.000 sampai 8.200 untuk ICBP. Kenapa? Karena konsensus target beberapa analis juga untuk saham ICBP di atas 10.000 bahkan 11.000 untuk ICBP. Tapi sebenarnya kalau misalnya dibandingkan dengan ICBP
Indofood secara teknikal momentum belinya jauh lebih menarik dibandingkan dengan ICBP. Kenapa? Karena Indofood sudah mau coba untuk breakout di level moving average 50-nya. Jadi kalau misalnya dibilang kalau misalnya dia berhasil breakout moving average 50, apalagi moving average 60, bisa dibilang apalagi dengan didukung dengan buyer yang kuat dan volume yang kuat, bisa dibilang udah akan ada indikasi akan mengalami penguatan atau ke arah tren yang positif gitu Mas Kori. Oke, nah memang paling penting tuh dari trading plan gitu ya, teman-teman harus disesuaikan dulu di awal kira-kira tujuannya untuk apa, dan saham-saham tipe seperti ICBP ini ya memang layaknya untuk jangka panjang gitu ya. Kalau kita manfaatkan untuk trading jangka pendek ya tentu agak sulit gitu karena pergerakannya juga masih belum ada momentumnya ya. Kemudian trennya juga masih bearish, jadi agak sulit kalau kita memanfaatkan untuk jangka pendek gitu. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan trading plan-nya untuk CBP ya kita akumulasi untuk jangka panjang gitu. Nah, ini juga ada pertanyaan menarik terkait dengan saham Antam. Ini Mas Hendra sering juga memperhatikan gitu ya dengan saham Antam, Inco ataupun yang lainnya. Nah, kemarin juga di minggu kemarin di hari Jumat ya ada pergerakan juga untuk saham Inco maupun Antam. Nah, ini peluangnya seperti apa nih Mas Bima? Mas Hendra, aku jadi Bima mulu. Iya gimana? Oke, sebenarnya kalau misalnya kita boleh jujur secara posisi teknikal, itu untuk Inco dan Antam dan Tins memang beberapa pekan ke belakang memang bisa dibilang sangat tertekan. Kenapa sangat tertekan? Karena memang sentimen dari sektor nikelnya sendiri. Dari sektor nikel bisa dibilang sudah berhasil breakout level 20 ribunya, bahkan turun sampai 16 ribu. Jadi bisa dibilang terkoreksi sangat lumayan besar untuk saham sektor nikel. Jadi bisa dibilang ya saham-saham sektor nikelnya juga mengalami sentimen seperti itu. Tapi itu kan sebenarnya gara-gara ya ucapan Elon Musk mengenai katakanlah kita nggak coba alternatif nggak selain nikel karena nggak ada tambang yang bisa dibilang bisa memproduksi banyak gitu loh, padahal kita ingin banyak pakai nikel itu, terus katakanlah ada tambang, sedangkan ada tambang Rusia yang katanya bisa dibilang sudah beroperasi dan sebagainya. Poinnya adalah ketika misalnya masih ada demand yang sangat besar di nikel, sebenarnya ya itu akan berdampak positif gitu. Beda katakanlah dengan oil. Kenapa? Kalau misalnya teman-teman baca, oil kemarin naik itu karena memang ya supply-nya yang berkurang gitu loh, tapi bukan karena demand-nya yang meningkat gitu. Nah, kalau misalnya balik lagi ke pertanyaan bagaimana untuk saham Antam, saham Inco dan saham Tins. Nah, kalau misalnya saham Antam sendiri, kalau misalnya kita ngelihat kemarin bisa dibilang kenaikannya di Jumat kemarin itu kan 8,52%, naik 190 poin di level 2420. Nah, harga tertingginya sempat 2440. Nah, resisten yang harus ditembus oleh saham Antam sebenarnya angka psikologisnya dan di moving average 60-nya itu pas di area 2510. Nah, coba kita lihat besok di Senin seiring dengan ada sentimen negatif harga nikel yang turun 1,8%, ada juga sentimen positifnya nih mengenai katakanlah Honda akan relokasi pabrik nih. Jadi kita kemarin kan mengenai Tesla, mengenai akan pabrik di India, tapi ada berita positifnya sekarang mengenai katakanlah Honda akan membangun di Indonesia dan dari relokasi pabrik yang ada di India gitu, dan akan membangun ibaratnya mobil listrik di Indonesia. Nah, kita lihat aja nanti untuk besok sentimennya itu akan berpengaruh seberapa besar untuk saham Antam, untuk saham Inco, saham Arum dan saham Tins. Tapi kalau misalnya dibilang dari datanya selama selama dari awal memang yang masih menarik itu sebenarnya untuk Antam sih, Mas Kori. Kalau misalnya dibandingkan dengan Inco, Antam jauh lebih menarik secara bayarnya dan secara narasi cerita yang dibuat juga lebih menarik gitu. Itu untuk Antam. Dan kalau misalnya Tins, Timah juga mengalami koreksi. Kalau misalnya teman-teman lihat besok nanti pagi, Timah juga mengalami koreksi lebih dari 1%.
Itu untuk Tima. Tapi Teens-nya sendiri di Jumat kemarin dia berhasil breakout moving average 50 dan moving average 60-nya. Karena naik 14% di level 2040. Jadi kalau misalnya memang teman-teman punya punya Teens ya disarankan ya lebih baik sell on strength di level 2100 atau 2150. Kenapa saya bilang saya lebih merekomendasikan sell untuk teens? Karena narasi ceritanya enggak apa ya bisa dibilang ya jauh lebih kuat untuk sekarang ini bisa dibilang ya sektor nikel sih dibandingkan dengan Tima. Kenapa? Karena kalau misalnya saya bilang Antam banyak beberapa analis yang berani untuk mengeluarkan target konsensusnya untuk Antam. Bahkan di level 3.200 support terakhir, BNI masih 4.500. Tapi kalau misalnya untuk teens belum ada analis manapun yang mengupgrade target teens katakanlah di 2.200, 2.500. Jadi belum ada target konsensus untuk saham teens itu sendiri. Jadi kenapa saya lebih merekomendasikan atau teman-teman boleh coba perhatikan saham-saham Antam karena kita punya landasannya karena banyak konsensus-konsensus yang dikeluarkan oleh beberapa analis untuk saham Antam itu sendiri. Itu sih Mas Kori. Iya, oke, Om Hendra cukup jelas dan saya juga sepakat dengan San Antam secara teknikal juga ini masih ada potensi buat melanjutkan kenaikannya ya di hari besok. Selain dengan saham Inco juga, cuman Inco jeleknya kemarin Jumat itu banyak sellernya gitu. Jadi kalau kita lihat candle terakhir itu ya apa namanya nggak mampu mempertahankan kenaikannya. Tapi kalau Antam kemarin ya cenderung bertahan kenaikannya tetap di angka sekitar 8%-an ya kenaikan dari saham Antam. Kemudian baru satu hari juga ada technical rebound gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat pergerakan Antam itu beberapa minggu, mungkin 2 minggu ke belakang itu penurunannya berturut-turut sampai mungkin sekitar 30%-an gitu penurunan dari saham Antam dan baru hari Jumat kemarin ada kenaikan gitu. Jadi tentu kalau misalnya kita bicara tentang technical rebound di analisis teknikal, nah ini biasanya bertahan sampai dengan 2 sampai 3 hari gitu. Jadi ya masih ada peluang paling tidak tadi ke level sekitar 2.500 ya untuk saham Antam. Jadi besok juga bisa jadi perhatian gitu buat teman-teman semua. Nah, itu untuk saham Antam semoga menjawab buat teman-teman semua yang punya juga saham Antam ya karena ini saham sejuta umat juga gitu. Jadi banyak yang pegang gitu ya di saham Antam. Nah, berikutnya ada pertanyaan terkait dengan saham BBKP. Nih, gimana Om Hendra nih untuk BBKP? Iya, sebenarnya untuk saham BBKP kemarin high price-nya itu 555 dan closing-nya 545. Value-nya kalau misalnya kita lihat nggak ada kenaikan dibandingkan dengan transaksi-transaksi sebelumnya. Jadi kalau misalnya untuk BBKP walaupun memang chart teknikalnya bisa dibilang baru naik naik pertama kali dengan seiring sentimen market global juga yang naik. Kalau misalnya teman-teman ibaratnya sudah punya, kita coba lihat apakah dia berhasil breakout level moving average 50-nya di level 580 atau enggak. Tapi kalau misalnya memang dia ada buyer yang kuat, ada volume yang kuat ya teman-teman boleh di hold. Tapi kalau misalnya memang enggak kuat di sana, lebih baik di sell on strength untuk saham BBKP di level 570 atau 580. Itu sih Mas Kori. Sebenarnya Oke. dibandingkan dengan BBKP, chart yang jauh lebih menarik itu sebenarnya saham agro Mas Kori. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat mungkin besok pagi pun juga akan banyak analis-analis teknikal yang akan Ya, merekomendasikan ya. saham agro gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen trading dibandingkan dengan BBKP, saya lebih menjagokan untuk besok saham agro karena candle-nya bisa dibilang hampir powerful. Kenaikan Jumat kemarin itu 7,79%, naik 90 poin di level 1245 dan berhasil breakout level moving average 50 dan moving average 60-nya. Jadi kalau misalnya disuruh pilih BBKP atau agro, saya lebih menjagokan bank bank digital atau bank lapis kedua itu untuk saham agro. Itu sih Mas Kore. Oke, thank you nih Mas Hendra. Jawabannya tadi ya untuk BBKP semoga menjawab buat teman-teman. Dan ini berlanjut juga di saham perbankan lainnya ya, seperti saham Bank BRI. Nih karena ada beberapa pertanyaan yang sama. Jadi kemarin BRI ini beda dengan saham bank yang lainnya gitu. Yang lainnya ada kenaikan. Nah ini BBRI ini masih ada penurunan gitu ya di Jumat kemarin. Dan kira-kira penyebabnya apa ya untuk saham Bank BRI dan bagaimana sih peluangnya gitu untuk di minggu besok itu Mas Hendra gimana?
Bang BRI? Iya, kalau misalnya kita ngelihat saham Bank BRI kan salah satu saham yang Jumat kemarin itu dilepas oleh asing, Mas Kori. Tapi kalau misalnya kita lihat eh, BBRI closing di 4580 itu berhasil bertahan di moving average 60-nya, Mas Kori. Jadi kalau misalnya teman-teman tipikal yang buy on weakness untuk saham BBRI sebenarnya bisa coba lagi untuk buy on weakness di moving average 60-nya di 4530 dan di level 4 area 4530 sampai 4540 itu untuk saham BBRI gitu sih Mas Kori. Karena Oke. kalau misalnya kita target konsensus beberapa analis banyak yang mentargetkan saham BBRI juga di level 5000, 5200 bahkan 5500. Tapi seiring belum ada katakanlah menjelang RUPS saham Bank BBRI, jadi di pekan kemarin itu orang lebih ngincer buku 4 itu di saham Bank Mandiri, Mas Kori, dan asing pun melakukan net buy hampir sekitar 400 miliar selama sepekan di saham Bank Mandiri gitu. Oke, ya semoga menjawab untuk saham Bank BRI. Sebenarnya teman-teman kalau memang jagoannya Bank BRI ya nggak apa-apa ya, ada penurunan. Karena itu juga disebabkan adanya penjualan ya dari investor asing, ya kita tungguin aja di level supportnya. Jadi kalau melihat pergerakan seperti itu ya kita coba tungguin aja gitu, tungguin di level support yang belum punya sahamnya atau yang sudah punya sahamnya mungkin bisa nanti nambah lagi ya ketika ada penurunan. Karena biasanya di Bank BRI ini kalaupun ada rebound itu ya biasa cepat gitu ya. Jadi nggak harus nunggu lama gitu untuk saham perbankan seperti Bank BRI. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan lagi, bagus saham mana consumer good sama atau saham perbankan. Memang kalau untuk pemula sih, ya untuk pemula ya, untuk pemula sih dua-duanya ini juga bagus ya, karena kan yang awal-awal sebelum memang terbiasa dengan trading atau sektor-sektor saham yang pergerakannya fluktuasi tinggi ya. Jadi di perbankan ataupun consumer good juga ini ya cukup cukup cocok untuk untuk investor-investor pemula gitu. Karena yang awal-awal ya harus yang aman-aman dulu gitu. Jadi jangan jangan terlalu agresif dengan saham-saham yang apalagi lapis yang ketiga gitu ya. Jadi ya cocok untuk dua sektor ini untuk saham apa namanya untuk investor pemula gitu ya. Jadi silakan diakumulasi aja pelan-pelan belajarnya. Jadi jangan jangan langsung pengen trading satu hari bisa untung berapa persen gitu. Jadi kita bertahap. Kalau pemula itu memang jangan jangan langsung pengen cuan gitu ya. Yang penting sih paham dulu gitu, paham dulu kondisi marketnya seperti apa itu. Nah, mungkin kita coba dari Om Hendra sendiri ya. Kira-kira untuk di minggu besok ada nggak saham-saham pilihannya atau kira-kira saham apa nih yang layak untuk diperhatikan gitu ya untuk di perdagangan besok khususnya gitu. Untuk saham yang pertama yang harus diperhatikan yang tadi saya bilang itu yang pertama itu ada saham Bank Mandiri. Jadi teman-teman bisa perhatikan saham Bank Mandiri karena tanggal 15 besok RUPS kita coba lihat di Senin besok akan menyampaikan apa terkait hasil RUPS-nya. Jadi kalau misalnya dibilang kalau misalnya memang pembagian dividen sesuai dengan ekspektasi bisa dibilang saham Bank Mandiri ya akan melanjutkan penguatannya bahkan bisa coba menembus level psikologisnya di angka 7.000 untuk saham Bank Mandiri. Nah, yang kedua buat teman-teman diperhatikan itu yang tadi saya bilang itu ada saham Indofood. Saham Indofood udah dilihat dari posisi teknikalnya udah akan mencoba breakout level moving average 50-nya. Nah, kalau misalnya memang besok mengalami kenaikan disertakan dengan volume dan buyer yang sangat kuat, teman-teman bisa coba mulai cicil untuk saham Indofood dibandingkan dengan yang tadi saya bilang consumer good yang lain seperti ICBP karena dari segi buyer volumenya juga sudah mulai kuat Indofood jadi teman-teman udah bisa untuk melakukan spekulatif buy ketika dia breakout level moving average 50-nya. Nah, kalau misalnya untuk fast trade kalau misalnya fast trade, saya merekomendasikan buat teman-teman coba perhatikan saham agro dan dikawal dengan take profit ataupun stop loss-nya ya 2-3% teman-teman cukup untuk kawal saham fast trade, saham agro untuk besok. Itu sih Mas Kori. Nah, kalau misalnya untuk katakanlah untuk saham Antam atau saham Tins yang tadi Tins juga masih menarik, tapi teman-teman bisa coba untuk main di fast trade aja dulu. Kenapa? Karena memang secara harga komoditas nikel dan timahnya juga masih kita coba lihat saya berharap harga nikelnya juga akan mulai kuat lagi di angka 17.000 dan 18.000 gitu sih.
Itu sih Mas Kori. Jadi itu saham-saham pilihan dari saya Mas Kori. Nah kalau Mas Kori Oke. ngeliat apa? Jadi ada apa namanya ada 3 saham tadi ya, ada Bank Mandiri, kemudian ada juga Indofood dan untuk yang fast trade itu ada saham agro tadi ya, ada saham agro. Kalau dari saya sendiri sih memang tambahannya mungkin ya, tambahan yang kebetulan kemarin juga memperhatikan saham agro saya juga sepakat ya bisa di apa namanya buat day trade. Kemudian Asri juga saham Asri teman-teman kalau mau trading besok ya itu masih mungkin masih bisa dimaksimalin ya untuk saham ASRI dan LSIP juga gitu. Jadi di saham secara keseluruhan ya di saham sektor CPO sebenarnya masih cukup menarik gitu karena momentumnya masih ada. Jadi apa namanya masih berpotensi melanjutkan kenaikannya gitu. Cuman kalau pilihan sahamnya sih kalau saya sendiri untuk saham LSIP karena kemarin berhasil breakout dengan volume yang cukup besar juga dan potensi untuk mencapai resisten terdekatnya pun juga cukup realistis ya di sekitar 1560. Jadi kalau dari saya sendiri sih untuk besok bisa perhatikan untuk saham ASRI dan LSIP gitu. Jadi teman-teman bisa fokus ke dua saham tersebut atau tadi dari Mas Hendra ada saham agro juga dan saham Antam juga ya masih cukup bagus sebenarnya ya secara teknikal. Cuman teman-teman juga harus perhatikan level stop loss karena saham Antam ini dimiliki banyak investor gitu. Nah, kalau misalkan dimiliki banyak investor ini, biasanya pergerakannya itu sangat sensitif dengan adanya berita gitu. Jadi kan biasanya kalau ada berita yang jelek, panik selling gitu ya. Kemudian ada berita yang bagus, panik buying. Nah, makanya salah satu risiko kalau misalnya kita memegang saham yang banyak porsi publiknya, nah itu biasanya sensitif dengan adanya berita gitu. Jadi harus hati-hati dan harus tetap perhatikan level stop loss-nya karena hal yang paling penting itu adalah bagaimana kita mempunyai trading plan gitu ya. Jadi kalau naik kita harus jual berapa, kalaupun turun kita juga harus siap dengan penjualan. Jadi jangan hanya pas naiknya aja kita mau jualan, pas turunnya pun juga kita harus harus rela jualan juga karena beberapa nasabah atau investor gitu ya yang memang nyangkut puluhan persen, nah itu awalnya itu nggak mau jualan. Semakin dalam akan semakin nggak mau untuk jualan. Jadi sebelum sahamnya turun lebih dalam lagi ya kita harus batasi. Nah itu yang paling penting. Apalagi kalau teman-teman tipenya itu day trade. Day trade itu nggak ada aturan kita akumulasi gitu ya. Jadi kalau gagal buang gitu. Kita masuk lagi kalau misalkan sahamnya masih berpotensi. Nah, oke, kita coba lanjut pertanyaan. Barangkali ada yang nanya lagi. Oh, di sini ada saham Astra ya, ASI dan Auto. Nah, dari Om Hendra sendiri, apakah ada pandangan nih untuk saham Astra dan Auto? Iya, kalau misalnya saham Astra sendiri, kalau misalnya kita boleh jujur, memang masih cenderung bearish ya Mas Korea, masih cenderung Hmm. bearish, masih terus tertekan. Dan kalau misalnya kemarin ada sentimen katakanlah eh, mobil akan relaksasi pajak dan segala segala macam, justru itu malah membuat asing itu terus melakukan aksi penjualan di sana. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang tanya saham Astra seperti apa, lebih baik wait and see dulu aja untuk saham Astra, karena kita lebih baik yang tadi kita pilih saham-saham yang masih lagi tren positif, yang didukung dengan narasi-narasi cerita-cerita yang kuat. Jadi kalau misalnya untuk saham Astra, untuk saham saat ini, untuk saham ini masih belum ada buyer yang kuat gitu Mas Kori untuk saham saham Astra. Jadi kalau misalnya dibilang lebih baik di buy on weakness, kalau misalnya buy on weakness lebih menarik, teman-teman bisa tunggu di level 5.000 sampai 5.100. Jadi kalau misalnya di area 5.000 sampai 5.100 udah ada buyer yang kuat, udah ada volume yang kuat, teman-teman bisa untuk spekulatif buy di sana gitu. Oke, siap. Terima kasih Om Hendra. Mungkin pertanyaan bentar ada lagi nggak ya? Mantap. Om tanya saham Inka dong beberapa. Ya, jadi teman-teman harus terus diperhatikan. Yang paling penting untuk saat ini sebenarnya dari sisi sentimen pasar ya. Harus terus memperhatikan berita apa, kebijakan apa yang lagi hangat pada saat ini. Nah, itu tentu akan bisa mendorong pergerakan harga saham. Jadi kita bisa mengandalkan dari sisi sentimen pasar. Karena apa namanya secara keseluruhan juga ISG lagi kalau kita lihat ya menunggu berita atau sentimen yang lebih positif. Karena beberapa sentimen positif itu udah keluar semua gitu. Jadi paling tidak mungkin hal yang ditunggu ini adalah rilis dari laporan keuangan. Nah, makanya teman-teman
harus terus update beritanya gimana nih perkembangan dari laporan keuangan untuk saham yang kita miliki gitu. Apakah memang sesuai harapan atau enggak gitu. Nah, itu yang bisa kita coba perhatikan pada masa saat ini gitu. Jadi rilis laporan keuangan yang kuartal pertama gitu ya di tahun 2021 seperti apa. Nah, kemudian di sini ada juga pertanyaan dari bentar ya. Tadi mana? Saham INKP. Nah, ini memang sudah mulai ini ya, banyak juga teman-teman yang sering bertanya gitu ya terkait dengan saham INKP ataupun Tekim gitu. Nah, kalau dari Mas Hendra sendiri gimana nih pendapatnya untuk saham INKP ataupun Tekim gitu ya? Apakah memang ada tren yang berlanjut ya, downtrendnya atau seperti apa nih? Oke, sebenarnya kalau misalnya dibilang saham INKP, INKP ya, pertanyaannya karena INKP sempat tertingginya di angka 15.000 dan selama 2 pekan terakhir tertekan dan akhirnya kemarin di Jumat kemarin naik dengan persentase 5,96% di level 13.325. Nah, di level tersebut berhasil breakout level moving average 50-nya. Jadi kalau misalnya untuk saham INKP untuk swing trade sebenarnya masih menarik untuk saham INKP, tapi kita lihat lagi kalau misalnya memang bayarnya nggak terlalu kuat, ya sell on strength-nya di area-area nggak usah sampai ke target yang kemarin di 15.000, tapi cukup katakanlah di angka 14.000 atau 14.200 itu untuk saham INKP, Mas Kori. Siap, siap, siap. Ini pertanyaan terakhir mungkin ya dari Om Frank karena kita sudah waktunya udah bentar lagi. Kira-kira kalau ISG koreksi dalam lagi kapan nih? Bisa diprediksi nggak gitu? Biar siap-siap cash out katanya. Gimana Mas Hendra? Apakah ada potensi ISG turun dalam lagi? Sebenarnya kalau misalnya dibilang bisa atau tidak, sebenarnya ya sangat bisa. Tinggal tergantung dari market globalnya yaitu ya Amerika. Karena kenapa? Karena suka nggak suka kita akan panik ke sana walaupun memang ya secara makro masing-masing negara menyikapi ekonomi kebijakan ekonominya itu berbeda-beda tapi bisa dibilang ya kiblatnya kita Amerika. Nah, ketika misalnya ngelihat kondisi Dow Jones-nya sendiri justru all time high terus nih Mas Kori. Jadi kalau misalnya dibilang bisa atau tidak ya sangat bisa ketika misalnya fund manager di sana sudah merasa wah harga Dow Jones, harga saham-sahamnya udah sangat mahal nih. Bisa dibilang ya akan dicoba lagi narasi negatif yang yang mengakibatkan harga saham akan murah lagi gitu. Tapi kalau misalnya dibilang di IISG di 2019, IISG 2019 itu belum mengalami kenaikan Mas Kori. Jadi kita masih belum mencapai IISG di angka tertingginya di level 6.600. Jadi kalau misalnya dibilang potensialnya jauh lebih besar mana, saya sih sangat memungkinkan ketika misalnya IISG terkoreksi pun mungkin hanya sampai di level 5.500 gitu, nggak sampai kayak misalnya di bulan 3 kemarin itu sampai di 3.900. Itu bisa dibilang orang banyak banget yang makanya udah mulai ramai karena banyak orang kaya baru yang beli di saat bottom di level IISG 3.900 dan sekarang IISG berhasil di level 6.358 bahkan tertingginya kemarin sempat di level 6.493 gitu Mas Kore. Iya, betul. Apalagi ada statement ya beberapa waktu lalu itu bahwa IHSG bakalan harga 7.000. Jadi, Itu jadi ada nominalnya. iya, jadi sudah ada yang menjanjikan bahwa IHSG itu 7.000 dalam waktu dekat. Nah, mungkin ya kita apa namanya coba optimis saja gitu ya. Nanti barangkali IHSG ini bisa mencapai titik itu dan memang juga ada statement juga bahwa tahun ini jangan terlalu bullish ya. Jadi harus seimbang. Ya, Jadi apa kita namanya? percaya yang mana nih, yang 7.000 atau yang jangan terlalu bullish? Jadi ya naik ke 7.000-nya itu nggak langsung apa namanya berurutan gitu ya. Mungkin harus dijaga dulu jadi ada turun naik. Nah, itu kita coba jadikan patokan aja gitu ya, statement-statement yang seperti itu. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu juga ya kita cukupkan untuk malam hari ini. Tadi rangkumannya untuk hari besok. Kalau dari Om Hendra sendiri ada 3 saham, ada Bank Mandiri, ada Indofood, kemudian ada saham agro yang untuk fast trade. Teman-teman bisa perhatikan, kalau dari saya sih ada 2 juga ya. Tadi ada saham Asri Asri. dan Elsip. Mungkin itu 2 saham yang bisa dijadikan pilihan untuk day trading gitu ya khususnya karena memanfaatkan momentum
di sektornya yang memang sedang bergerak dan juga breakout gitu dari pola teknikalnya. Oke, mungkin terima kasih buat teman-teman semua yang sudah join dan bergabung di malam hari ini. Semoga teman-teman semua bisa mempersiapkan dan juga bisa dapat keuntungan untuk di hari Senin besok. Dan tentunya tetap harus disesuaikan dengan trading plan masing-masing. Jadi yang paling penting adalah kita mengikuti dan disiplin dengan trading plan yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di hari berikutnya. Oke, dadah. Dadah Mas Kori, terima kasih semuanya teman-teman Ya. Republik Investor.